warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin membuat video tentang pengawasan dan partisipasi pembangunan. Dengan saya, Nurlaidi Adiwati, saya Fatimah, Nurul Maulida, Nur Aziza, Radina, Putri Reginariti, dan Lydia. Baik, langsung saja kita simak video berikut ini. Hai, lepasnya kayak gini ya. Kurangannya pulang. Bisa kenal, nah? Ih, hai belumnya. Di sini kan gue mau. Jadi kami di sini. Apaan di sini? Kami lu kan di daerah santai warai. Santai gue. Aku bikin kamu pusing banget tuh kepala tuh lah. Makanya aku santai di sini tuh juga. Pusing apa aku gara-gara tugas banyak banget kam. Tugas kenapa tuh? Banyak banget tugas kalau kadang kalau dijelaskan yang kata-kata. Ada ya kalau gue tiba-tiba tulisan itu lah. Ya, masih lah segitu. Oh, boleh. Iya. Soalnya banget juga kan betul bacon banget sih lo. Nah, handaknya tuh kayak buat orang ini kayak model tentang pengertian atau pengawasan tuh aja. Bisa mereka menjelaskan kamu ya? Kayak aku bingung Jahai, kamu bisa lah menjelaskan tentang pengertian pengawasan itu kayak apa? Jadi aku tuh ngerti gitu nah Jahai, kayak apa lih? Oh, pengertian pengawasan. Jadi pengawasan itu sebagaimana kita ketahui negara itu kan punya masyarakat. Nah, yang mana masyarakat itu sebagai warga negara dan pemerintah sebagai penyelenggara negara. Agar penyelenggaraan negara berdasarkan konstitusional dan mencegah terjadinya penyalahgunaan sumber daya negara, maka sangat dibutuhkan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai warga negara. Penyelenggaraan pengawasan masyarakat ditujukan kepada pemerintah sebagai penyelenggaraan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan, terutama penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah atas nama-nama negara secara realitas bahwa yang paling banyak melakukan penyalahgunaan sumber daya negara adalah penguasa, terutama penyelenggaraan pemerintah, misalnya manipulasi pajak keuangan dan sebagainya. Jadi udah paham lo, Lai? Paham, berarti intinya itu tentang kayak dia dari pemerintah itu tidak misalkan melakukan tentang pengertian pengawasan supaya tidak ada yang kayak culas kayak tahu jalan tentang pajak dan sebagainya kayak tahu maksudnya. Jadi yang melakukan pengawasan tuh bukan pemerintah aja tapi masyarakat juga harus ikut berpartisipasi kayak gitu. Oke, paham, makasih ya. Oke. Nah, kamu jelaskan ke aku kayak apa masalahnya tenang maksudnya dari pengertian pembangunan itu kayak apa? Pembangunan yang sering dirumuskan melalui kebijakan ekonomi dalam banyak hal membuktikan keberhasilan. Hal ini antara lain dapat dilukiskan di negara-negara Singapura, Hong Kong, Australia, dan negara maju lainnya. Kebijakan ekonomi di negara-negara tersebut umumnya dirumuskan secara konsepsional dengan melibatkan pembangunan dari aspek sosial, lingkungan, serta didukung mekanisme politik yang bertanggung jawab sehingga setiap kebijakan ekonomi dapat diuraikan kembali secara transparan, adil dan memenuhi kaidah-kaidah perencanaan. Nah, maksudnya itu pulang contoh-contoh dari pembangunan itu seperti apa, Dina? Contoh-contoh dari kayak pembangunan tuh kayak ibaratkan kayak pembangunan jembatan, pembangunan jalan, habis itu dari bidang misalnya kayak kesehatan kayak pembangunan rumah sakit gitu. Oh, ini kayak itu intinya teleng. Nah, maksudnya tuh pulang ini betakon lah. Maksud dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan itu seperti apa? Yuk, jelaskan. Jadi partisipasi masyarakat tuh sebagaimana civil society merupakan istilah yang telah cukup lama dikenal, tapi konsep dan pelaksanaannya mulai dibicarakan secara luas sejak tahun 1970-an ketika beberapa lembaga internasional mempromosikan praktik partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Sejak saat itulah konsep partisipasi telah berkembang dan memiliki pengertian yang beragam, Layai. Oke, itu kah? Gitu. Oke, sekarang ini next lagi lah takon hubunganmu supaya dia paham kayak tenang. Ya ini kan lebih paham kayak itu kan. Kan Fatimah lah tentang konsep partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pembangunan. Itu seperti apa?
memperoleh pelayanan yang sama dan adil, menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis, bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Oke, terima kasih. Oh iya, sekarang yang terakhir lah bertakon ke Lydia tentang kesimpulan dari bacaan Bu Hana yang menjelaskan tadi itu seperti apa ya? Nah, jadi kayak ini kesimpulannya banyak. Pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak pimpinan dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan. Konteks-konteks dalam pengawasan terdiri dari 3, yaitu pengawasan konteks manajemen, pengawasan dalam konteks politis, dan pengawasan dalam konteks pembangunan. Oke, paham belum ya? Alhamdulillah paham. Oke, makasih Bu Hana menjelaskan Kak Ilay. Sama-sama. Sekian video dari kami kelompok 5. Salah ikhlas mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.